Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Devi Luciana Azaria. Saya dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama tentang teori wireless radio. Pada saat ini, wireless atau WiFi itu masih menggunakan gelombang elektromagnetik. Namun sekarang WiFi dalam proses pengembangan bukan lagi menggunakan teknologi elektromagnetik, yaitu menggunakan energi cahaya yang disebut dengan WiFi. Begitu. Teori wireless radio. Jadi, radio itu tidak sama dengan antena. Panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda yang mempunyai satuan meter sama dengan C, konstanta atau kecepatan cahaya ini mempunyai kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi kecepatan cahaya itu 300 juta meter per sekon. Frekuensi mempunyai satuan Hertz. Panjang gelombang ini berbanding terbalik dengan frekuensi. Contoh kasusnya seperti ini pada frekuensi 2400 MHz, di mana lambda sama dengan kecepatan cahaya tadi 3 kali 10 pangkat 8 per 2400 MHz. Dijadikan Hertz menjadi 2,4 kali 10 pangkat 9. TX power. TX atau transmission merupakan daya yang keluar dari sebuah radio akan menentukan banyak hal, termasuk jarak yang dapat dicapai, kuat atau lemahnya penetrasi, dan seberapa besar bandwidth yang akan diperoleh. Formulanya konversi desibel ke miliwatt adalah seperti ini. Yang teman-teman perlu ingat bahwa 1 miliwatt itu sama dengan 0 dBm. Jika ada penambahan 3 dBm, maka P kali 2 dari miliwatt. Jika min 3 dBm dikurangi 3, maka P dibagi 2 dari miliwatt. Selanjutnya, jika ada plus 10 desibel, maka P kali 10 miliwatt, dan min 10 desibel, maka P dibagi 10 miliwatt. Oke, langsung masuk ke soal aja ya. Di sini, misalnya kita ingin mencari nilai 200 miliwatt. 200 miliwatt itu ada berapa? Bentar, kita kasih jeda aja. Miliwatt itu ada berapa desibel? Caranya adalah kita lihat miliwatt. Oh, berarti miliwatt itu menggunakan, kalau enggak perkalian ya pembagian. Maksudnya apa? Nih, 200. Kira-kira 200 itu berapa kali berapa ya? 200 itu sama dengan 2 kali 10 kali 10. 2 kali 10 20 kali 10 sama dengan 200. 200 ini 2 perkalian 2 merupakan penjumlahan 3 kan, berarti 3 kali 10 berarti ditambah 10, berarti 3 tambah 10 ditambah
10. Sama dengan ya ini. Bentar ya teman-teman. Biar rapi. Sama dengan 3 tambah 10 tambah 10 sama dengan 23 desibel. Jadi 200 miliwatt itu sama dengan 23 desibel. Saya ambil contoh lagi, misalnya 500 miliwatt itu ada berapa desibel ya? 500 itu merupakan berapa kali berapa yang hasilnya 500. 1000 bagi 2 ya. 1000 itu artinya berarti 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 kali 10 kan 1000. 1000 kemudian dibagi 2. 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Selanjutnya kali 10. Kali 10 itu berarti kalau di DP itu ditambah dengan 10. Berarti 10 tambah 10 tambah 10 dibagi 2. Dibagi 2 itu berarti minus 3. Oke. 10 tambah 10 20, 20 tambah 10 30, 30 kurangi 3 27 desibel. Oke, paham ya? Nah, kalau dibalik gimana? Misalnya aku punya soal 33 desibel. Ada berapa miliwatt? Menggunakan penjumlahan dan pengurangan. 33 itu berarti 10 tambah 10 tambah 10 30 30 ditambah 3 sama dengan plus 10. Plus 10 itu berarti sama dengan dikali 10. Berarti 10 dikali 10 dikali 10 tambah 3. Tambah 3 itu berarti dikali dengan 2. Nih. Jika ditambah 3 maka P-nya dikali 2. Jadinya adalah 2000 miliwatt. Seperti itu. Kita ambil contoh satu lagi, misalnya saya punya 23. Saya punya 27. 27 desibel itu ada berapa miliwatt? 27 itu berarti 30 dikurangi 3 kan? 27 itu berarti 10 tambah 10 tambah 10 dikurang 3. 10 berarti 10 kan? Ditambah 10 itu berarti dikali 10 dikali 10 dikurangi 3 itu berarti dibagi 2. 10 kali 10 kali 10 1000 bagi 2 berarti 500 miliwatt. Oke.
Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, RX sensitivity. Semua radio memiliki batas kondisi di mana sinyal radio yang diterima akan lebih kecil daripada sensitivitas penerimanya atau RX sensitivity. Sinyal minimum yang diperoleh pada sisi penerima menunjukkan BER atau bit error rate. Jadi hampir semua vendor menggunakan patokan BER dengan nilai 1 kali 10 pangkat 6, yaitu 1 error bit dalam setiap 1 juta bit untuk menentukan RX sensitivity. Pastikan Anda memeriksa spesifikasi RX sensitivity pada setiap wireless card yang digunakan. Loss kabel. Penggunaan kabel koaksial sangat mempengaruhi besar atau kecilnya sinyal yang akan diterima. Terdapat beberapa jenis kabel dan masing-masing memiliki karakteristik loss yang berbeda. Contohnya di sini ada RJ58 sama dengan 1 desibel per meter, ada RJ213, RJ174, LMR195 sama LMR400. Dari jenis-jenis kabel ini yang paling jelek itu adalah RG58 karena dia cuma 1 desibel per meternya aja. EIRP merupakan besarnya sinyal dalam desibel ataupun miliwatt yang terpancar dari sebuah perangkat. EIRP merupakan penjumlahan dari besarnya power yang ditransmit, besarnya power dengan besarnya gain antena dikurangi dengan banyaknya loss dari kabel konektor, pigtail, dan lain-lain. Jadi EIRP ini hasil sinyal yang dikeluarkan dari gain atau pemancar penguatan sinyal pigtail, jadilah EIRP. Free space loss. Pada saat gelombang terpancar dari antena, jarak yang ditempuh sampai ke tujuan akan menyebabkan penurunan dari sinyal. Semakin panjang jaraknya, maka sinyal yang akan diterima itu tentunya juga akan semakin kecil. Nah ini, semakin jauh jarak, semakin besar FSL. Semakin tinggi frekuensi, semakin besar FSL. Jadi FSL ini berbanding lurus sama jarak dan tinggi frekuensi. Misalnya ini ada FSL 2,4 sama 5,7 GHz. Jika pada jarak 5 km, maka FSL-nya ini jadi 114, 120, 126, dan 132. Ini jarak yang ditempuh, kemudian yang diterimanya sekian. Link budget. Sebelum instalasi, ada baiknya kita melakukan perhitungan secara teoritis dulu mengenai perkiraan sinyal yang akan diperoleh. Perhitungan link budget melibatkan komponen seperti TX power, loss sisi pemancar, antena gain sisi pemancar, FSL, antena gain sisi penerima, dan loss sisi penerima. Hasil link budget ini akan dibandingkan dengan RX sensitivity dari penerima. Ini si pemancarnya melewati pigtail kabel sampai konektor, kemudian antena gain di sini, jarak, loss tadi, kemudian masuk ke pigtail, konektor, selanjutnya ini yang diterima oleh penerima atau receiver. Ini contohnya TX power yang semula 15 dBm setelah melewati beberapa rangkaian tadi dengan jarak 16 km, maka RX yang diterima tinggal menjadi min 82 dBm. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.